Oke, yang pertama ada saweran dari Insinyur Taufik ya, 66.666 kayak sekte ya Bang. Wah, 666 ya. Iya, doain ya Chelsea menang biar beda 3 poin sama MU, lebih 1 match lagi, hehe. Chelsea. Next dari Peles Till I Die 150.000. Sorry, itu 600.000. Iya, Tadi 66.666 rupiah. Oh, sorry. Ya. Sekarang dari Insinyur masa 66.000. belum kerja Oh, kali, belum Bang. ya, maaf. Dari Peles Till I Die 150.000 rupiah. Peles Till I Die. Fans berat Peles sejak 1990. Nonton bareng istri yang fans berat Liverpool. Mau teriak kegirangan tapi cukup di dalam hati aja. Karena istrinya Liverpool, Bang. Gitu. Lanjut. Pak Sutri. Crystal Palace tuh zaman Cantona ditendang tuh Crystal Palace. Iya. Iya kan? Fansnya Palace. Yang nendang penonton kan. Iya, Nah, ini berarti nih fansnya nih kalau tahun 90. Lanjut, ada lagi dari calon dombanya Koci di Calon 50.000 domba. rupiah. Berarti belum. Belum dibaptis. Ya, datanglah ke acara baptisan selam dari Coach Justin yang akan Bisa membaptis calon. domba-dombanya. Apa dia bilang? Mau tanya sama semuanya, prospek sepak bola wanita gimana sih? DPI coba sekali-sekali bahas woman football. Udah, itu. Soalnya saya ada anak cewek mau dijadiin pro woman football player. Mendingan dijadiin nggak Coach? Anak ceweknya. Gue itu ditelepon sama bokapnya Schoenemann, Ralph. Jadi ngobrol-ngobrol, gue udah janji sebenarnya gue agak lupa, tapi akan gue tepatin janji. Gue akan undang di Jastok si Fabinho, bahas untuk sepak bola wanita. Jadi dengan terakhir gue pas sama Erick Thohir bilang kan sewa pelatih Jepang. Jadi gua anggap Erick Thohir serius. Nggak mungkin cuman sewa pelatih Jepang. Jadi pertanyaan gua, saranin nggak tuh anak jadi pemain bola wanita? Kalau gue tanya anak main PUBG nggak, lu pasti bilang main kan sekarang. Iya dong. Nggak semua itu ada porsinya ya. Iya, karena gue belajar dari bos lu, Pak Wandi. apa? Pak Wandi bilang sama gue, sebenarnya lu minum Coca-Cola, makan babi sekarang is okay, asal porsinya sesuai. Iya. Oh. Jangan terlalu banyak Jangan lah. terlalu banyak. Ya, dan gue setuju itu. Nah sama kayak lu mau main PUBG apa, oke aja, cuman jangan berlebihan. Oh, jangan Nah, sepak bola wanita? Sepak bola wanita sih, gue sarankan gini, gue selalu bilang Len kepada domba-domba gue banyak kan Gen Z itu kan. Ada juga yang punya anak, lakukan semuanya termasuk anak lu. Lakukan semuanya yang anak inginkan. Jadi kalau anaknya pengen mau jadi main bola, silahkan aja. Cuman jangan punya harapan untuk bisa jadi cari duit banyak, jadi profesional. Kecuali bakatnya anak lu extraordinary, jadi lu bisa main di luar. Sama kayak si Claudia nih. Yang penting lakukan aja dulu. Lakukan. Yang penting anak ini happy dengan apa yang dia lakukan. That's very important. Dan selama dia belum bisa making money, ya orang tuanya lah yang bekerja keras. Ya, karena dia belum bisa menghasilkan dari sepak bola wanita ya. Jadi tetap dibiayai dulu sama orang tuanya. Ini sedikit curcol ya. Lu mah enak Coach. Lu pergi sama bini lu ke Amerika kemana berdua tiketnya. Kita 5. Paham. Lama-lama harga tiketnya sama udah gak infan. Lu ekonomi gue bisnis. Bener juga prinsip itu sama ternyata ya. Iya, keluarnya sama 2. Tapi jangan khawatir, ini ada yang nyawer 500.000 rupiah. Asik. Seperti biasa. Asik ini domba Justin kan? Iya, sama temennya itu. Keren, Asih, makasih Asih. Ya. Iya, mau enjoy the moment tapi kok pahit. Emang agak lain timku semalam. Liverpool kalah bukannya gaspol malah ikutan melempem. Oh, ini Asih tapi Liverpool. Arsenal. Oh, Arsenal. Liverpool kalah tapi bukan malah gaspol. Maksudnya harusnya Liverpool kalah, harusnya menang dong gitu. Makasih Asih. Asih mau dijawab lagi nggak pertanyaannya? Kasih lagi dong gope. Dan next ada lagi. Kita bahas kan. Iya. Oke. Ini karena Asi udah nyenggol-nyenggol Liverpool. Kenapa, ini udah banyak Bang yang komen-komen Liverpool yang meresahkan Abang pastinya ya. Ada yang komen dari salah satunya dari Satrio Bagas ya. Apa tuh dia 3 hal menguji kesabaran. Pertama, nunggu jam buka puasa. 2, nunggu THR cair. 3, nunggu Liverpool cetak gol ke gawang Crystal Palace. Ini sebelum sebelum kalah. Oh iya. Sebelum kalah. Ada satu lagi komen dari Jaja Tunggara. Katanya sampai jumpa 30 tahun lagi untuk juara. Oh. Sadis banget. Ngeri.
Coba kita mau tanya dulu nih ke Jebret Tim. Kalau kalian nih disuruh pilih ya, kita tanya dan jawab cepat. Mana dari kalian yang menurut kalian penampilannya paling buruk ya di weekend kemarin? Spurs, Liverpool atau Arsenal? Dari Coach Justin kalau menurut Coach. Di IPL. Loh, IPL Arsenal itu ini. babak pertama itu main bagus dan babak kedua juga nggak jelek. Ya jadi pertanyaannya yang mana? Ya Spurs lah. Gue nonton itu match karena main 6:30 kan. Gue lagi di rumah, gue lihat ya udahlah iseng-iseng nonton Spurs. Ya. Gila itu bener-bener dia obok-obok. Ya karena dia filosofinya emang pokoknya terbuka aja udah. Iya, betul. Gitu aja. Betul. Tapi kan kita jadi seneng liatnya. Iya. Mau menang banyak atau kalah banyak. Iya, betul. Iya. Makanya gue berani taruhan sama Aldi kan. Cuman yang gue gak nyangka MU ternyata hancur juga nih. Kok nggak dimasukin MU di situ kalau dari mungkin MU kali. Iya, nggak ada yang nggak seburuk itu. Ya. Oke, Spurs. Kalau Mas Spurs Mario, parah banget loh. siapa paling bapuk? Ya Spurs sih. Spurs. Atau Liverpool lah, dua itulah. Enggak lah, Liverpool nggak jelek. Spurs jelek banget loh. Asli jelek banget. Ya. Ya gua Spurs nggak usah dihitung lah. Tapi kalau Liverpool sama Arsenal gua Ya, Liverpool. Oh, kalau aku Liverpool sama Arsenal Bang paling jelek. Kenapa? Karena kalau Spurs emang udah dari dulu. Ya ampun, jangan gitu. Lu bukannya Milan. Lawan rank 19 seri lagi. Oke, kita langsung kemana sekarang, Nes? Langsung ke Liverpool dong. Liverpool. Ada dua pilihan sebenarnya untuk pendukung Liverpool. Apakah yakin bahwa setelah dibantai oleh Atalanta di sini menjadi momen menghilangkan trauma itu dan bangkit lagi sebelum mereka akan berangkat ke Bergamo, atau ternyata ini tidak sering dibahas, malah nyusruk menghadapi Crystal Palace. 1 tahunan lah mereka nggak pernah kalah di Anfield, sekalinya kalah 2 kali berturut-turut. Saya dua-duanya lagi di luar kota dan itu rasanya bingung mau jawab apa ke netizen. Makanya akhirnya gue bilang ya udahlah, hancur lebur nasi udah jadi bubur. Gue langsung pengen ngelihat Koci bikin apa nih. Karena gue pikir gini, dia harus tulis dulu. Karena kalau sampai ntar ada apa-apa juga lawan Aston Villa, lucu juga nih ya. Lihat ini 70% berada 30, expected goalsnya juga kita bisa lihat, total shotnya juga bisa kita lihat. Walaupun on targetnya, ya kalau dilihat on target statistik ya mirip-mirip 65. Tapi kan banyak yang bilang tidak bisa menyelesaikan peluang ya Koci, Saryo dan juga Nesa. Atau memang menempatkan bolanya juga emang nggak tepat, bukannya sekedar nggak beruntung. Contoh kayak Endo itu yang dia tiang. syuting tiang. Itu jarak berapa meter sih? 3 meter? 4 meter? Tapi dia sambil susah kalau itu, Coach. Itu gawang 8 meter. Yang Curtis Jones lah yang ampun dah. Ya. Salah juga. Salah. Curtis Jones, you know lah pendapat gue tentang Curtis Kalau Jones. Endo kan wajar lah, Coach. Kenapa ada wajar? tekanan, dia sambil muter dan dia orang Jepang, Coach. Wah, itu bukan gue yang ngomong ya. Loh, bukan, maksud gue kan dia memang bukan tugasnya cetak gol. Curtis Jones. Emang Rudy nggak bisa cetak gol. Bukan striker gitu dong. Kenapa dia Iya, cepat? ya udahlah kalian lah sekarang. Kalau gue melihat ya di luar dari peluang banyak terbuang, bagi gue mereka harus ngalamin kekalahan itu kemarin secara to be fair enough ya, karena mereka nggak bisa killing the game, mereka nggak bisa balas, bahkan di awal itu dikucing-kucingin bos mainnya. Gue pikir ini satu pendekatan game plan yang berbeda karena biasanya kan membosankan. Akhirnya mereka parkir bus, Liverpool mulai dari kiper kasih ke Van Dijk, mungkin mau kasih orang nyerang dulu. Bablasan golnya bagus loh. Iya. Nyaris 2 loh. Kenapa yang Van Dijk itu? Gimana lah lu berdua? Ya gue itu sering kritik Liverpool gini ya, sama fans MU sama Liverpool kan paling banyak tuh. Artinya karena fansnya paling banyak ya kardusnya juga banyak. Tiap kali Liverpool menang, gue bilang menang betul, tapi ini mainnya jelek, beruntungnya banyak. Ya lu dibilang gue nggak objektif dan lain-lain. Dan sekarang lu kalah, mainnya ya kayak gitu aja. Jadi gue bilang nggak usah komplain karena lu udah sering dapat keberuntungan, sekarang lu nggak beruntung. Di akhir-akhir. Di akhirnya lu nggak beruntung. Emang cuman gue bilang sisa 6 match City nggak usah kalah, seri aja. Kesalip. Bisa kesalip. Ya kan? Jadi untuk gue sih masih terbuka. Even Liverpool masih bisa juara. Lihat dari cuman itu membuat ini akan lebih seru. Dan makanya kan gini, biasanya kan ketika ada 2 calon juara, kan dia cuma ngarep salah satunya kalah. Iya. Nah ini kok bisa dua-duanya kalah gitu dan loh. selisihnya kan cuma 2 poin. Nah tipis, tapi ntar kita kesana lah. Tapi kalau analisa lu juga pasti ya gregetannya apa kayak gua dong. Iya, maksudnya kan ketika lu siaran juga yang 3-0 ya?
Yang 3-0 yang kalah sama Yang 3-0 siaran Iya, Atalanta kemarin nonton ya. Parah sih, maksudnya kan kita ketika Jumat kan kita prediksi lah ya, maksudnya inilah tiga-tiganya menang lah nih, City menang, Liverpool menang, Arsenal menang. Di atas kertas kan harusnya seperti itu, karena tiga-tiganya main di kandang. Dan khusus bagi Liverpool setelah kalah dari Atalanta, ya ini momentum yang paling pas. Kalah lawan Atalanta emang dari starting 11 udah ngaco. Dari itu harus diperbaiki, reparasi, masukin pemain-pemain inti, tapi game plan-nya Atalanta udah kadung rapet. Nah kemarin Palace sebetulnya agak sedikit mirip dengan pendekatan Atalanta, terutama dalam bertahan, tidak memberikan ruang yang kayak gitu-gitunya ya. Mereka bukan betul-betul press total, tapi satu pemain masuk deketin, yang nggak dikasih keleluasan untuk bisa bergerak. Itu salah satu game plan-nya. Cuman ya Liverpool kan tetap mencoba untuk maju, defense-nya tetap tinggi, akhirnya kena counter yang kayak gitu ya. Ya. Tapi kalau gue mau bilang siapa yang paling buruk ya balik lagi ke lini depan sih menurut gue ya. Belakang dan depan. Yang tadinya gue nggak mengkhawatirkan belakang dan depan, kan gue selalu khawatir lini tengah Liverpool kan, karena creativity nggak ada, cuman kan sering di bypass. Ke depan nggak masalah, yang penting gol itu tercipta. Belakang pun siapapun yang dirotasi, komposisinya selalu bisa membuat kenyamanan lah ya. Walaupun Alisson nggak main, Kelleher main, tetap aja asalkan ada Van Dijk, asal ada Konate, bahkan kadang-kadang Kwanzaa main pun bagus juga ketika mereka. Rotasi di wingbacknya pun selalu bergantian, nggak pernah ada masalah. Tapi sekarang kok gue malah makin kesini masalah itu justru muncul di lini belakang dengan kesalahan-kesalahan elementer, operan-operan yang salah, dimulai dari Kwanzaa yang tadinya praktis jarang melakukan kesalahan. Lawan MU. Van Dijk pun seperti itu kemarin. Di pertandingan lawan Atalanta, Szoboszlai. Banyak sekali yang membuat kesalahan-kesalahan gitu. Dan lini depan ya balik lagi konversi dari peluang itu. Walaupun mereka mencetak 127 gol loh di musim ini. Itu kan nggak main-main. Banyak mereka mencetak gol. Tapi dari jumlah peluang yang begitu banyak, begitu peluang yang terbuang. Ketika lu menyanyiakan peluang di momen seperti ini, nah ini yang membedakan tim itu. Tapi kalau lu lihat coach bagaimana lini tengah gua kemarin lihat sih McAllister nggak kayak yang biasa salah umpan sering. Endo juga banyak kerebut tuh ketika pemain depannya Palace tuh main badan tuh dia pasti langsung kerebut. Curtis Jones kenapa selama itu dibiarin untuk tetap bermain? Yang menurut gua lebih militan, lebih bagus Harvey kalau menurut gua. Kalau pilihannya misalnya sama dia gitu. Kalau Mas Aryo kan lini depan dan belakang juga. Kalau gua ngeliat lini tengah pun kemarin masalah menurut gua. Lini tengah ini lini yang paling lemah the whole season. Maka dari itu Klopp terapkan strategi tarik lawan keluar, crossing, skip lini tengah. Nah justru yang kemarin, yang bukan kemarin sebenarnya udah 2-3 match terakhir, lini depan itu failed, terutama Salah. Iya itu. Pada saat Salah nggak ada, ini Kabupaten FC. Itu yang selalu dengan bagusnya Salah atau enggak. Kalau Salah main, walaupun dia main, tapi dia nggak kelihatan lawan Atalanta, nggak kelihatan lawan MU, nggak kelihatan. Pada saat dia nggak kelihatan, the whole team nggak ada kreativitas. Dan ya Nunes udah 200 juta kali gue bilang ini pemain selevel Lord Bentner, cuman harganya kemahalan. Tapi yang bikin gue sebenarnya agak kecewa itu siapa? Luis Diaz. Luis Diaz itu sering lawan siapa itu dia main babak pertama bagus, babak kedua jelek. Luis Diaz ini yang bisa dibilang Luis Diaz sama Salah lah yang ngangkat lini depan Liverpool. Biasanya dengan skill individunya. Salah udah gak ada sama sekali habis cedera. Salah jelek banget. Dan Luis Diaz pun sering buang-buang peluang lah. Kebaikan dribbling gak jelas. Nunes gak bisa diharapin. Tapi itu gue udah tahu. Nah sekali lagi, kalau lini depan lu gak bagus, lu butuh lini tengah yang bisa mengcover lah kasarnya. Ya salah satu peluang Endo itu. Kalau lu bilang Endo tugasnya bukan cetak gol, betul. Tapi kan namanya sepak bola, pada saat temen lu bikin kesalahan atau nggak bagus, lu bisa cover. Nah covernya ini nggak ada di lini tengah. Sekali golin dia dibilang offset lawan MU. Iya. Waktu pas lawan MU yang akhirnya kalah. Tapi maksud gue gini loh, kayak waktu lawan Madrid ya, City, the whole goal tuh dari luar kotak penalti kan. Ya, artinya ada pilihan itu gitu. Nah kemarin nggak ada yang berani bos. Itu lawan Atalanta. Nggak ada nendang dari luar kotak penalti. Iya pas lawan Atalanta juga. Begitu Luis Diaz masuk, akhirnya yang berani nembak dari luar tuh cuma Luis Diaz gitu. Maksudnya memberikan perubahan lah. Udah ketahuan tim lawan itu nggak kepancing. Ketika ditarik bola ke arah Van Dijk, mundur ke Kelleher, biasanya kan berharap pemain lawan maju. Tapi di game Atalanta dan juga kemarin Crystal Palace, mereka nggak maju. Mereka biarin aja agak di tengah. Tapi Liverpool justru terkenal salah satu tim di EPL ya yang sering cetak, yang sering syuting dari luar kotak penalti.
Kalau lihat shotsnya itu banyak banget, tapi di beberapa banyak yang bapuk juga. Beberapa pertandingan terakhir tuh nggak keluar, yang nembak malah si Joe Gomez. Maksudnya pemain-pemain yang biasanya salah juga sering nembak. Salah, Szoboszlai kan biasanya di awal-awal. Szoboszlai gue juga pas masuk. Enggak, kan gue udah orang bilang. Dari kemarin dia main kurang oke. Szoboszlai itu biar the whole lini tengah, McAllister, Szoboszlai, Endo itu overrated. Tapi akhir-akhir ini makin jelek. Ya bukan makin jelek, kualitasnya memang segitu. Tapi kan data yang ada itu tuh memang Liverpool tim tertinggi yang cetak gol di menit 75 ke atas. 90 bahkan. Tim yang bahkan sering kalah dulu di babak pertama, yang lo bilang itu selalu dapat sesuatu yang ujung-ujungnya ugly win, magic moment tetap menang. Nah, apakah kemarin tuh karena mereka memang juga kepikiran antar paling kita juga golin, tapi begitu akhirnya nggak bisa tuh. Ya, termasuk tadi kaki makin berat, kepala makin orang gawang udah kosong nggak bisa masuk, itu termasuk nggak? Sama kayak Arsenal lah. Iya kan? Bener. Ini tapi babak kedua kita masih nyerang mulu, coach. Babak kedua kan memang si Aston Villa jadi menguasai gitu. Ya nggak menguasai 50-50 lah. Ya. Tapi nggak ngaruh nggak itu? Yang ngaruh, dan Liverpool ini nggak punya pemain lagi yang tidak, pemainnya tidak sebanyak generasinya Fabinho Henderson yang punya nilai tambah. Yang punya nilai tambah, gue jujur sekarang yang gol itu cuma 2, Luis Diaz sama Salah. Yang lain itu terlalu mediocre. Ya itu pun begitu dikantongin nggak bisa apa-apa. Begitu dikantongin nggak bisa apa-apa. Dulu Sane dikantongin, si itu dengan Henderson masih sekali-sekali cetak gol, Firmino cetak gol, Wijnaldum sekali-sekali cetak gol, Fabinho semua bisa cetak gol, Van Dijk juga. Cuman kemarin juga, dan harus diakui bahwa Arsenal maupun Liverpool kemarin kurang beruntung juga. Kalau itu mereka nyiptain peluang banyak kok. Iya. Dua-duanya. Dua-dua. Kalau si Endo bolanya itu 3 cm ke bawah, kan masuk itu bola. Ini juga bahkan kalau nggak ada Robo, kemarin selesai. Iya. Ini waktu awalnya jatuh Van Dijk ya? Iya. Van Dijk ada aja slip loh bos. Iya. Kapten timnya Liverpool tuh ada aja jatuh. Dan lu kalau bilang Van Dijk ini kan hampir selalu main terus, main bagus. Cuman sekali-sekali dia main jelek ya, it happens. Dua pertandingan terakhir lah. Dan rumput Anfield gua rasa tuh sejak lawan Atalanta banyak yang kepleset kan. Van Dijk juga kepleset, salah sepatu itu. Si Luis Diaz sering kepleset. Maksudnya yang tadinya mereka nggak pernah kepleset, kok di 2 pertandingan terakhir gampang banget kepleset gitu. Dan ini juga ada sih yang muji sejak ini kan juga baru ganti juga nih Peles nih pelatihnya. Ini juga baru pertama katanya mereka dimainin bareng nih, yang kiri sama yang tengah ini nih. Karena biasanya mereka antara bergantian atau nggak pernah bareng gitu. Ternyata kemarin works gitu strateginya. Nah, bicara tentang hasil ini kan ya udahlah ya. Bahkan gue melihat kali ini fans Liverpool nggak ada yang bisa banyak berkutik untuk mengomentari kekalahan ini. Emang jelek. Lu pro yang Carragher untuk di nanti Champions mereka fokus lagi aja ke Liga padahal udah kalah juga kemarin, atau ya masih nyoba untuk sesuatu yang magic bisa miracle terjadi fokus lagi. Ke Liga aja. Menurut lu? Ya, dan gue bilang peluang. Tapi kan habis kalah juga, Liga pun kalah. Iya, kan masih ada 6 match. Iya. Dan jadwal Liverpool nggak berat-berat amat loh. Mending fokus ke Liga, karena kalau orang bilang masih bisa comeback 0-4 ya, lu desperate, forget it, lu nggak akan comeback. Nggak dengan pemain ini. Malah mending nothing tulus aja. Iya. Yang lu di comeback lawan Barcelona, lu main di kandang. Ya. Ini lu kalah di kandang main away. Padahal lu di kandang Barcelona diobok-obok juga, ya kan? Jadi kalau bilang comeback, forget it. Mending lu fokus ke IPL. Sengaruh itu ya, kalau lu emang akhirnya tetap berfokus pada Europa League dengan nanti lu bakal main di liganya lagi. Ya walaupun nggak untuk semua pemain. Walaupun lu pernah menang 5-0 di Atalanta kan, lu kalah 2-0 terus lu menang 5-0 di Atalanta, 2-0 lu kalah di Anfield. Cuman 3-0 agak lebih berat. Enggak, yuk kualitas pemainnya juga beda. Atalanta kan pas waktu itu juga lagi bagus-bagusnya juga, yang masih ada Papu, tapi masih ada Dufan. Betul, tapi kualitas Liverpool pada saat itu masih banyak yang punya added value. Tapi sekarang enggak. Kalau lo bisa masuk di menit pertama, lo bisa ngegol 5 menit pertama ya, awal lo biasa bisa lah. ngegolin duluan. Ya tapi kalau belakangnya kayak kemarin Mas, sekali serang itu kan mantan strikernya siapa tuh? Yang golin 2 tuh. West Ham kan itu. Skamaka. Dia main di Zwolle, main di PSV, cadangan terus. Hampir hat-trick loh. Iya. Headingnya satu lagi kemarin. Iya, hampir hat-trick. Skamaka, Zappacosta di Chelsea nggak ngapa-ngapain, kemarin bisa ngasih asis bagus banget kayak gitu. Ya banyak pemainnya emang lagi bagus kemarin mainnya Atalanta, dan Liverpoolnya lagi jelek banget gitu. Ya gue bilang sih ya 3
berat lah, tapi peluang tetap ada gitu. Kalau ya peluang pasti ada, cuman lu harus main top. Atalanta main jelek baru bisa. Jadi berat aja udah nggak mungkin lah bilang. Masih mungkin lah kalau gue bilang sih. Masih mungkin. Ya udahlah, mendingan bilang nggak mungkin, nggak taunya jadi. Kalau gitu. di liga yang gue bilang nggak mungkin justru. Iya, lo emang Manchester City kan lo bilangnya kalau di liga. Betul. Tapi ini gue terakhir coach buat lo Liverpool tentang Liverpool ini. Apakah memang momen untuk main biasa aja terus menang lagi nih udah nggak ada buat Liverpool? Main biasa menang. Ya kan selama ini kan gitu. Mainnya nggak pantas menang tapi kan menang. Ya lu. Nah sekarang kan akhirnya enggak. Ini gue udah bilang di DPI, bedanya kemenangan City, Arsenal dengan Liverpool mainnya biasa dan banyak lucky moment lah. Yang mainnya bagus malah nggak menang. Lawan MU kan main bagus banget. Tapi lu nggak bisa ngandelin magic moment terus. Nah makanya berarti 6 game ini menurut lu akan masih ada nggak jatah golin untuk menangnya Liverpool? Tergantung pemainnya. Sepengen apa mereka untuk Jota menang. menurut lo mending dari awal nggak kemarin? Iya. Harus ya? Jota itu 2 level di atas Nunes. Jota itu butuh mungkin 3 peluang 1 gol. Nunes butuh 3 peluang untuk nggak cetak gol. Ya atau kalau salah jelek Jota dong. Minimal ada Jota, bener. Kan dia bisa Jota dari itu harus awal. Dan kalau gue bilang lawan Atalanta itu Klopp meremehkan Atalanta. Kalau yang lawan Atalanta dengan membangku cadangan 5 pemain. Itu benar-benar meremehkan. Karena kan dia udah terkenal kemarin siapapun pemain yang dipasang works. I mean tetap jalan. Gue nggak ngira dia baca banyak pemain mantan pemain yang bilang kalau lu dalam 7 hari seminggu main 2 match itu nggak masalah. Toh nggak tiap minggu, nggak selama setahun lu main 2 match kan. Pas ada ini aja, kadang ada Champions League, kadang ada Timnas. Jadi main 2 match dalam seminggu nggak masalah. Asal minggu depannya lu main 1 match. Jadi menurut lu untuk fans Liverpool, apakah mereka masih lu minta mereka untuk tetap berharap bisa jadi juara? Definitely Liverpool masih bisa juara. Walaupun lu sebagai fans Arsenal, lu mengatakan Arsenal or Liverpool. Jadi tetap masih punya peluang. Ya. Lu buat penonton Liverpool apakah masih boleh berharap? This is EPL, man. Liverpool akan menang sisa pertandingan. Arsenal mungkin akan menang sisa pertandingan. City tapi menang sisa pertandingan. Jadi udah City. City lawan Spurs, gue mau lihat bisa menang nggak? Sering kalah loh. Ya itu kayak bugi timnya kan. Arsenal kan masih Chelsea, Spurs. Ya, betul. MU. Ya MU mah kecil lah. MU sampah banget. Lu nobar kemarin. Justru Klopp kan bilang semua ini Liverpool sekarang gara-gara sejak kalah sama MU. Jadi berat semua. Gara-gara MU, dan MU itu hanya main bagus kalau lawan Liverpool. Lawan Bournemouth, aduh gue bilang nih MU emang bener-bener. Wah Pak, gue nobar kan, gue udah lama nggak nobar. Iya, memardel kan? Iya, memardel. Jadi kebetulan lagi lagi kosong, ajak temen-temen, yuk nobar. Oke, gue nobar. Lihat anjing, gue sampai main Tetris tau gak lu? Ada anjing dari Indonesia bawa anjing di sini. Parah banget. Lu sambil main apa, Coach? Tetris. Masih ada Coach Tetris? Masih. Lu kan kenapa nggak PUBG? Apa? Kenapa nggak PUBG? Terlalu ribet. main yang gampang aja. Ya nggak mikir. Ya nggak mikir, betul. Ya udah, kita mau bahas MU bentar lagi lah, Nes. Tapi mungkin ada yang mau lu tawar-tawarin dulu ya. Jebretin, kita jangan lupa ya kalian mampir ke Jebret Media Store karena kalian bisa dapetin merch spesial dari Jebret Media. Kayak klub yang juara Piala Liga. Ini kan mungkin jadi satu-satunya piala perpisahannya. Tolonglah dibelilah. Kasih lihat support kalian kepada klub ya. Ya ini jadi bersejarah loh. Iya. Karena tadinya semua nunggu desain untuk juara yang lain, tapi akhirnya kayaknya cuma ini doang. Jadi mending lu beli deh. Mumpung THR juga masih nyisa kan. Langsung aja klik link di deskripsi ya untuk belinya. Nah, itu dia.